menurut Bapak nih Pak, lebih baik saya investasi pada leher ke atas atau investasi pada emas atau kripto ya Pak? Kamu kan masih muda, masih baru lulus kuliah. Nah, otomatis kamu harus mau meningkatkan kapasitas dirimu terlebih dahulu. Otomatis kamu investasi pada leher ke atas terlebih dahulu supaya kamu punya pengetahuan, kemampuan, kapasitas meningkat. Kamu bisa belajar tentang soft skill, kamu bisa belajar tentang technical skill, dan kamu juga harus belajar tentang financial skill. Kamu harus tahu bagaimana cara mengelola uang kamu. Kamu harus tahu kalau kamu mau beli aset, kamu mau investasi, entah itu di emas, entah itu di kripto, entah itu di saham, otomatis kamu harus belajar dulu tentang emas, tentang kripto, tentang saham, supaya investasi kamu tidak boncos. Tapi investasi kamu bisa berkembang dan kamu bisa mendapatkan hasil dari investasi. Bukan investasi malah kemudian boncos, ya kan? Kan tujuan investasi untuk cuan. Nah, jadi kamu harus meningkatkan dulu pengetahuanmu tentang aset-aset tersebut supaya kamu bisa kaya dan makmur. Oke? Oke Pak, terima kasih ya Pak atas tipsnya. Pak, saya ini gampang down. Maksudnya kayak patah semangat gitu loh, Pak. Gimana sih, Pak, caranya biar saya bisa meningkatkan kepercayaan diri saya? Kamu bisa lakukan yang namanya 3M. Yang pertama, membaca buku yang bersifat memotivasi diri kamu. Sehingga saat kamu down, kamu baca buku tersebut. Dan kalau bisa usahakan setiap hari agar kamu tidak gampang down, tidak gampang putus asa, kamu baca minimal 15 menit aja sehari. Kalau bisa 30 menit akan lebih bagus. Kalau bisa kamu lihatnya 15 menit saat pagi hari setelah bangun tidur dan 15 menit sebelum kamu tidur. Nah, yang kedua, kamu bisa melihat YouTube atau TikTok atau video-video yang lain yang sifatnya memotivasi kamu. Sehingga saat kamu lihat video tersebut, kamu bisa semangat, punya rasa percaya diri, sehingga kamu punya seperti energi lebih gitu. Ya. Nah, yang ketiga, kamu bisa mengikuti kursus atau pelatihan yang fungsinya bisa untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu. Saat kamu punya rasa percaya diri yang tinggi, kamu punya penuh semangat, maka kamu nggak akan gampang down. Gimana? Oke Pak, thank you ya Pak atas tipsnya. Pak, di-spill dong buku yang sekiranya bisa ningkatin kapasitas diri saya. Yang pertama adalah The Magic of Thinking Big, karangan David J. Schwartz. Itu adalah buku yang pertama yang aku baca saat aku mahasiswa. Dan buku itu membuat aku yang dulunya kurang percaya diri, sering down, sering bete, nggak bisa ngomong, minder. Dan kamu tahu nggak, dulu itu aku gagap. Aku nggak mudah untuk bisa ngomong, bergaul sama orang nggak bisa. Tapi gara-gara buku tersebut tuh, aku mulai punya kepercayaan diri, mulai yakin, mulai punya impian, dan mulai berani untuk menata hidupku. Nah, buku yang kedua, aku ini bukan orang yang mudah untuk berkomunikasi. Mudah untuk bisa ngobrol sama orang, bergaul sama orang, apalagi mempengaruhi orang lain. Itu susah buat aku. Nah, untungnya aku menemukan satu buku yang berjudul 25 Ways to Win with People, karangan dari John C. Maxwell. Nah, dari buku tersebut aku mulai bisa belajar untuk berkomunikasi, sehingga saat ini saya bisa melakukan nego-nego bisnis, bisa bicara di depan umum, intinya bisa komunikasi lah. Nah, kamu coba deh baca 2 buku ini. Saya yakin itu akan bisa meningkatkan kapasitas dirimu. Loh Pak, itu bukunya semuanya dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya little I can. Nggak usah khawatir, itu bukunya udah terjemahin kok dalam bahasa Indonesia. Oke? Oke Pak, terima kasih ya Pak atas tipsnya. Pak, bagaimana sih tipsnya menghadapi hidup di masa depan yang tidak pasti? Ya, kamu harus punya yang namanya dana berjaga-jaga. Yang pertama, kamu harus punya tabungan. Kenapa?
Salah satu ketidakpastian itu kan kita ada kemungkinan di PHK. Kalau kita berbisnis ada kemungkinan bisnis kita kondisinya bukannya bertumbuh tapi justru kadang-kadang mengalami penurunan, ya kan? Nah, sehingga kita harus punya tabungan untuk menghadapi tersebut. Tapi mungkin ada orang yang mengatakan, Pak, karier saya bagus kok, saya nggak mungkin PHK. Nah, tahun 2019 banyak orang berpikir seperti itu. Tapi pada saat tahun 2020 terjadi COVID-19, itu apa yang terjadi? Banyak kan yang namanya PHK. Ya Pak, itu kan kondisinya pas COVID. Apa mungkin itu terulang? Nah, saya tanya, 2008 bagaimana? Banyak PHK juga kan? Tahun 98 banyak PHK juga kan? Nah, jadi sebetulnya PHK itu nggak cuma sekali 2 kali. Makanya kamu harus punya persiapan untuk itu. Suatu bisnis atau pekerjaan itu penuh ketidakpastian juga. Nah, di samping itu, kamu punya kakak nggak? Punya, Pak. Kamu punya adik? Betul, punya, Pak. Kamu punya orang tua? Oh iya, jelas dong, Pak. Mungkin nggak mereka sakit? Bisa jadi loh, Pak. Kamu bisa nggak sakit? Bisa, Pak. Mungkin nggak tiba-tiba ada anggota keluarga yang kecelakaan? Iya, Pak. Bisa gitu. Nah, dalam hal ini kalau kamu ke rumah sakit, yang ditanyakan terlebih dahulu biasanya di rumah sakit apa? Yang pertama ya, biasanya tanyain punya BPJS nggak? Iya, betul, Pak. Yang kedua punya asuransi nggak? Iya, betul. Yang ketiga, kalau nggak punya BPJS punya asuransi, yang tanyain ketiga, ada dana sekian nggak Iya, untuk betul, Pak. uang muka di rumah sakit? Betul nggak? Betul banget, Pak. Nah, sehingga dalam hal ini kamu harus punya BPJS atau asuransi kesehatan atau dana berjaga-jaga agar kalau ada anggota keluarga kamu yang sakit, kamu punya dana untuk memasukkan anggota keluargamu ke rumah sakit. Kenapa? Karena saat anggota keluargamu sakit, itu nggak bisa sembuh dengan hanya tangisan dan air mata. Kecuali kalau tangisan dan air matamu bisa menyembuhkan anggota keluargamu, nah itu nggak perlu yang namanya dana berjaga-jaga. Nah, bagi yang punya anak, itu kan perlu ada yang namanya dana untuk pendidikan anak. Kenapa? Untuk memastikan anak kita itu pasti bisa melanjutkan sekolahnya. Yang berat itu kan uang pangkal, betul nggak? Betul, Pak. Masuk TK, kena uang pangkal. SD, SMP, SMA, kuliah. Nah itu kan uang pangkalnya gede-gede. Kalau kita nggak punya dana yang kita persiapkan, maka ya nggak ada. Maka bisa-bisa anak kita nggak sekolah. Demikian juga dana pensiun. Nah, kamu sudah nyiapin belum dana pensiun? Saya kan masih muda, Pak. Masa nyiapin dana pensiun? Nah, kalau kamu nyiapin dana pensiun itu cuma tinggal 5 tahun, ya nggak keburu. Kalau kamu punya nyiapin dana pensiun, ya itu justru sejak muda. Sehingga saat kamu nanti pensiun, kamu sudah siap. Kamu sudah punya dana, sehingga hidup kamu tidak akan downgrade lifestyle. Nah, itu pentingnya kamu punya dana berjaga-jaga. Sehingga hidup kamu pasti di tengah ketidakpastian zaman. Oke? Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas tipsnya. Pak, gimana sih caranya supaya saya bisa nabung secara konsisten? Kadang bulan ini saya bisa nabung, tapi bulan depan saya boncos, Pak. Nah, kenapa kamu koncos? Ya, soalnya saya sering healing sih, Pak. Healing atau ngafe? Ya, kurang lebih dua-duanya sih. Atau beli barang branded? Bisa jadi. Jadi tiga-tiganya? Iya nih, Pak. Ya, kamu harus kurangin healingmu, kamu harus kurangin ngafemu, kamu harus kurangin beli-beli barang brandedmu. Ya, kamu cari healing yang positif lah. Tipsnya dong, Pak. Healing positif tuh yang kayak gimana sih? Fungsinya healing itu apa sih? Biar nggak jenuh sih, Pak. Kira-kira kalau kamu nonton YouTube, nonton TikTok seperti ini, kamu healing nggak? Healing sih, Pak, termasuk. Nah, keluar duit banyak nggak? Enggak, paling kuota aja mungkin ya, Pak ya. Nah, hemat kan? Betul. Bisa nabung kan? Bisa, Pak. Nah, jadi nggak usah cari healing-healing yang untuk rekreasi, yang ngabisin duit, untuk ngafe, segala macam. Tapi healing yang positif supaya kamu bisa refresh, kamu bisa kerja serius, fokus gitu kan. Iya. Ya udah, lakukan itu aja sambil nabung. Kuncinya satu, kalau nabung itu disiplin. Oke. Nah, kalau kamu bisa disiplin, kamu
akan bisa nabung dengan benar. Nah, aku ada pertanyaan sama kamu. Kamu pilih healing, ngafe, atau beli barang-barang branded, tapi kamu nggak punya tabungan, kamu nggak bisa kaya dan makmur, kamu nggak bisa nyampe impianmu, atau kamu nabung sekarang, sehingga kamu bisa punya investasi, punya aset, sehingga nanti kamu bisa kaya dan makmur dan meraih impian-impianmu. Kamu milih mana? Tentunya masa depan dong Pak, punya tabungan jadi saya bisa raih impian saya. Nah, maka dari itu kamu harus mau disiplin menabung. Saya punya sebuah quotes buat kamu. Life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. And the choice is yours. Dan pilihan itu ada di tanganmu. Kalau kamu hari ini kamu milih untuk menabung, maka kamu akan meraih impian-impianmu. Tapi kalau kamu saat ini memilih untuk senang-senang, maka kamu akan membayar saat kamu tua, karena kamu nggak akan punya tabungan dan nggak bisa menikmati masa tuamu dengan baik. Kamu pilih itu, ya. Iya Pak. Oke Pak Tony, makasih ya Pak atas tipsnya. Pak, uang saya nggak banyak. Lebih baik saya buat modal bisnis atau saya gunakan untuk investasi seperti emas atau kripto. Menurut Bapak gimana Pak? Dulu saya juga punya problem seperti kamu. Setelah saya lulus kuliah, saya fresh graduate, saya mulai bekerja sebagai seorang karyawan, saya pun juga dapat gaji UMR. Sebagian uang memang saya tabung, sebagian uang lagi saya gunakan untuk modal bisnis. Kemudian saya mulai kembangkan bisnis saya, sampai akhirnya bisnis saya memberikan saya penghasilan lebih besar daripada gaji yang saya terima. Dan saya memutuskan untuk fokus di bisnis tersebut. Kemudian setelah saya punya sedikit dana, saya mulai melakukan investasi. Nah, investasi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah investasi pada diri saya sendiri. Yang kedua adalah investasi pada aset finansial. Yang ketiga adalah investasi pada aset nyata seperti properti, emas, batu permata, barang koleksi, seperti itu. Awal, saya lebih cenderung untuk investasi pada diri saya sendiri. Kan saya ini knowledge saya kurang, pengetahuan saya kurang, kemampuan saya kurang karena saya baru graduate ya. Saya melakukan investasi pada diri sendiri saya. Saya melakukan investasi dengan mengikuti pelatihan, mengikuti training, membaca buku, membeli buku-buku ya. Dalam hal ini saya menginvestasikan uang saya untuk pengembangan diri saya terlebih dahulu. Saya belum mau melakukan investasi di aset finansial ternyata. Nah, setelah saya punya uang lebih banyak, saya melakukan investasi di instrumen finansial lebih dahulu. Saya masukkan dalam bentuk deposito, saya beli saham. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, setelah uangnya terus bertambah, saya mulai bisa untuk saya belikan properti. Saya mulai gunakan untuk beli tanah. Saya mulai KPR rumah, seperti itu. Jadi, saya melakukannya untuk modal bisnis dulu, baru kemudian melakukan investasi. Oke Pak, jelas banget nih informasinya. Makasih banyak ya Pak atas tipsnya. Pak, kalau saya mau nabung saham tiap bulan 1 juta, lebih baik saya belikan saham satu perusahaan saja atau beberapa perusahaan ya? Kalau dana kamu baru 1 juta per bulan, saran saya carilah saham blue chip satu untuk kamu gunakan investasi. Dan 1 juta itu kamu harus rutin menabung tiap bulan. Nah, kamu nggak perlu berpikir apakah saham itu harganya naik atau sahamnya turun. Karena kamu kan mau menabung saham nih, durasinya kamu tetapkan. Mau 5 tahun, mau 10 tahun. Nah, kamu masukkan 1 juta, 1 juta, 1 juta ke dalam satu saham blue chip itu. Misalkan saja, kamu masukkan ke saham Bank BCA atau Bank BRI. Misalkan ya, ini bukan menyuruh kamu beli saham BCA atau BRI, hanya misal aja. Kamu masukkan 1 juta, 1 juta, 1 juta setiap bulan selama 10 tahun. Nanti kamu lihat hasilnya setelah 10 tahun. Kamu akan terkejut melihat hasilnya. Kenapa? Karena hasil yang kamu peroleh akan jauh lebih besar daripada kalau kamu tempatkan di tabungan atau deposito di Bank BCA atau Bank BRI. Kenapa? Karena imbal hasil daripada saham BCA atau BRI jauh lebih besar daripada kalau kamu memasukkan di deposito tabungan Bank BRI atau Bank BCA. Nah, begitu kamu punya dana lebih besar lagi, nah kamu bisa gunakan untuk beli saham yang lain. Setelah setahun nih, gaji kamu lebih besar lagi, bisa nabungnya 2 juta per bulan. Nah, 1 jutanya kamu bisa gunakan untuk menabung saham yang lain.
Tahun ketiga misalkan gaji kamu juga naik lagi. Nah 1 jutanya kamu bisa pilih perusahaan lain. Sehingga dalam 10 tahun kamu bisa punya ya 3-5 perusahaan. Oke? Oke, siap. Terima kasih ya Pak Tony atas tipsnya.